Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak guru hebat, kali ini saya akan menyampaikan tugas dari demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing untuk Supervisi Akademik. Salam bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan. Tujuan pembelajarannya adalah CGP dapat melakukan praktik kucing dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi kucing pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Ibu dan Bapak guru hebat, berikutnya adalah instruksi penugasan. Pengamat melakukan observasi terhadap proses percakapan kucing dan mencatat hal-hal yang diamati. Pengamat memberikan umpan balik berbasis kucing kepada coach berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai pengembangan kompetensi kucing berdasarkan data sesuai hasil pengamatan. Berikutnya adalah perkenalkan. Di sini adalah pemeran sekaligus tugasnya. Yang pertama adalah Ari Cahyo sebagai pengamat, Agni sebagai coach, dan Vivi Elvera sebagai kuci. Ibu dan Bapak guru hebat, berikut adalah sekilas pandang kasusnya dan selamat menyaksikan. Ya, halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, Pak Taufik, ada apa? Yang bisa saya bantu? Oh, begitu. Jadi untuk ujian kali ini kita maju, Pak? Loh, Pak, tapi kan kemarin sesuai kesepakatan di rapat, biasanya kan itu bulan Mei, Pak. Kemudian materinya rencana saya di bulan Mei dan ujiannya seperti biasa bulan Juni. Akhir April ini, Pak. Wah, begitu ya? Oh iya Pak, iya, siap, iya. Terima kasih ya Pak infonya. Iya Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun, mana ini? Kok jadi maju gini ya? Padahal kan biasanya kan bulan Mei perencanaan, bulan Juni ujian. Aduh, nah sekarang harus akhir April. Itu berarti dalam waktu gak ada 1 bulan dong. Bagaimana ini? Ya lebih baik kalau gini saya menjadi 2 kelas saja ya, yang lebih paham tentang kelas 6. Lagi saya juga gak pernah jadi wali kelas. Sebentar, coba saya lihat dulu. Gak tahu begini. Alhamdulillah, rapatnya sudah selesai. Bu Vivi WA. Oh, beliau sedang ingin berbincang-bincang dengan saya karena sedang ada masalah. Oke, sudah saya balas. Lebih baik ketika Bu Vivi berbincang-bincang dengan saya dan saya menerapkan praktek kucing, harus ada pengamatnya nih. Oh, saya menghubungi Pak Ari saja. Halo, Assalamualaikum. Nggih Pak Ari. Pak Ari, gini Pak Ari, tadi Bu Vivi itu WA saya. Beliau itu mau berbincang-bincang dengan saya karena sedang ada masalah di kelasnya. Oke, apa Pak Ari ada waktu hari ini? Karena saya ingin mempraktekkan kucing ketika berbincang-bincang dengan Bu Vivi. Oke. Jadi nanti Pak Ari itu sebagai pengamat saya. Oh bisa Pak Ari nggih. Alhamdulillah setelah istirahat nggih. Nggih Pak, setelah istirahat. Nanti Bu Vivi juga setelah istirahat ke ruangan saya. Saya tunggu nggih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
Alhamdulillah Pak Ari bisa. Assalamualaikum Mbak Ni. Waalaikumsalam. Moga Pak Ari. Iya Bu. Moga silakan. Ya Mbak Ni. Terima kasih Pak Ari telah hadir pada hari ini. Ya sama-sama Mbak Ni. Bagaimana kabar Anda hari ini Bu? Alhamdulillah Pak Ari, saya sehat. Bagaimana dengan Pak Ari? Alhamdulillah saya juga sehat Mbak Ni. Sebelum melakukan praktek kucing Bu, boleh saya bertanya sebentar? Oke. Bagaimana rubrik penilaian yang akan dilaksanakan pada kucing ini Mbak Ni? Oke Pak, untuk rubrik penilaian, saya menggunakan indikator dari tahapan TERTA. Tahapan TERTA tersebut meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab Pak. Oke, bagaimana kemudian kompetensi kucing apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, dengan memberikan sikap yang terbuka agar Koji bisa berpikir untuk menemukan ide-ide dari permasalahan tersebut. Oh, begitu. Betul sekali, Bu Ani. Pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut tentunya bisa menggiring Kuci menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Kuci ya, Bu. Iya begitu Pak, harapan saya memang seperti itu. Baik, Bu Ani. Bisa kita lakukan praktik kucingnya? Baik Pak, bisa saya lakukan. Saya akan panggil Bu Vivi terlebih dahulu. Saya telepon dulu ya Pak, mohon permisi dulu. Ya, silakan Bu. Nah. Halo, Assalamualaikum Bu Vivi. Nggih Bu, nggih bisa. Untuk Bu Vivi bisa untuk ke ruangan saya seperti janji kemarin. Nggih, ya. Nggih Bu, saya tunggu nggih. Nggih, Assalamualaikum. Bentar nggih Pak, Bu Vivi sedang ada di kelas dan perjalanan menuju ruangan ini. Iya, Bu Ani, tidak apa-apa. Assalamualaikum. Halo, Bu Vivi. Mari Bu Vivi. Iya Bu. Terima kasih Bu Agni sudah memberikan waktu untuk saya hari ini. Sama-sama Bu. Bagaimana nih kabar Bu Vivi? Alhamdulillah sehat Bu, walaupun sebenarnya ada yang sedang mengganjal di pikiran saya Bu sekarang saat ini. Emangnya ada permasalahan apa Bu? Iya Bu, jadi gini, saya kan baru menjadi wali kelas 6 di tahun ini Bu. Dalam melakukan perencanaan pembelajaran pada semester 1 ini, sebenarnya sih tidak ada masalah Bu. Nah, yang semester 2-nya ini Bu, saya tuh merasa kaget. Jadi kagetnya gini, dengan jadwal ujian yang sudah tersusun rapi ya Bu ya. Kemudian ini ada jadwal ujian yang baru. Biasanya kan penilaian itu di akhir tahun kan di kelas 1 sampai 5 dilakukan pada awal bulan Juni. Akan tetapi ketika di kelas 6 penilaian akhir tahunnya yang saat ini Bu ya, itu kok tiba-tiba dilakukan pada bulan April. Nah, setelah itu kemudian lagi Bu disusul layout, ujian praktek, dan ujian tulis, sehingga materi itu harus terselesaikan sebelum di bulan April ini. Jadi seperti itu waktunya itu kok sangat berkejar-kejaran sekali. Nah, akan tetapi kalau saya memaksakan anak beberapa materi harus selesai dalam 1 hari itu, anak kayaknya kan menjadi kesannya terpaksa dalam keadaannya yang harus mereka bisa di saat itu, sehingga pembelajaran tidak bisa berpihak pada murid. Tapi apabila saya melakukan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang saya buat di awal semester 2, ketika mereka ujian materi belum selesai, sehingga murid juga akan dirugikan. Jadi ya saya merasa dilema Bu, terus bagaimana di sini? Jadi permasalahannya Bu Vivi ini jadwal yang telah Bu Vivi susun
disusun di awal tahun ternyata ini tidak sesuai dengan jadwal ujian yang terbaru, yang baru saja turun jadwalnya, contohnya ada di bulan April, sehingga Bu Vivi itu merasa kaget harus menyelesaikan materi, tapi nanti murid merasa terpaksa. Kemudian kalau tetap melaksanakan sesuai rencana, ketika ujian sudah berlangsung materinya belum selesai, itu nggak Bu? Iya Bu, benar sekali Bu. Akhirnya dari situlah saya timbul rasa juga batin di pikiran antara guru dan juga siswa dan juga bersama rekan siswa. Kalau begitu Bu, apa nih tujuan akhir yang Bu Vivi harapkan pada ujian hari ini? Saya sih mengharapkan, pertamanya saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi dengan membuat pilihan yang tepat tentunya, tidak merugikan siswa dan juga tentunya bisa digunakan yang baik di belakang saya. Kira-kira menurut Bu Vivi apa sebenarnya yang membuat Bu Vivi itu dilema ketika menjadi wali kelas 6 ini? Sebenarnya itu kan saya baru pertama kali ya, menjadi wali kelas 6, jadi saya kurang berpengalaman sehingga dalam membuat jadwal perencanaannya pembelajaran saya itu sesuai dengan kalender akademik tanpa tahu bahwa ujian kelas 6 itu berbeda dengan kelas 1 sampai dengan kelas 5. Berarti Bu Vivi ini memang menjadi wali kelas 6 itu baru tahun ini gitu ya. Setelah Bu Vivi menemukan permasalahan ini, kesempatan apa yang Bu Vivi bisa lakukan untuk kedepannya? Ya, tentunya saya ingin bisa selesaikan sebelum murid ujian, tapi dengan cara yang tidak memaksakan murid sehingga pembelajaran tetap bermanfaat. Saya sependapat dengan Bu Vivi bahwa membelajarkan anak dengan cara memaksakan itu sangat tidak berpihak kepada murid. Kira-kira Bu Vivi, untuk mencapai ide itu, apabila di skala dari 1 sampai 10, Bu Vivi dalam skala berapa sekarang? Tentunya saya masih di posisi 6. Begitu ya Bu. Lantas Bu Vivi ingin pada skala berapa? Kalau saya sih untuk mencapai skala 9. Nah, untuk mencapai skala 9 yang Bu Vivi inginkan tersebut, apa kekuatan Bu Vivi dalam melaksanakan kegiatan itu? Ya dari situ saya bisa mulai merevisi jadwal perencanaan pembelajaran yang saya buat tentunya. Bagus Bu. Ada peluang lain apa nih yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai kekuatan tersebut? Iya Bu. Jadi selain merevisi jadwal perencanaan pembelajaran yang saya punya pada semester 2 ini, saya juga harus berdiskusi dengan kepala sekolah. Karena di sini tentunya saya juga harus share pada pimpinan, pada KKG kelas 6 serta pada rekan sejawat yang telah berpengalaman sebelumnya menjadi wali kelas 6. Kalau seperti itu, kira-kira apa hambatan yang mungkin saja Bu Vivi hadapi dalam melakukan kegiatan tersebut? Mungkin ketika saya merevisi jadwal perencanaan pembelajaran akan ada materi yang sama, tapi diulang dengan tema-tema selanjutnya. Akan saya jadikan satu agar pembelajaran bisa terselesaikan sebelum ujian. Sehingga hal ini akan berdampak pada salah satu murid dengan kemampuan yang kurang. Dia juga harus diulang berapa kali materinya baru paham. Jadi apabila materinya nanti dilakukan hanya sekali atau 2 kali, saya rasa dia masih belum paham. Iya Bu. Kita ketahui bahwa kemampuan anak memang berbeda-beda. Kemudian untuk mengatasi kemampuan anak yang kurang tersebut, apa yang Bu Vivi bisa lakukan untuk mengatasinya? Jadi menurut saya untuk mengatasi anak dengan
kemampuan ruang tersebut saya akan sediakan waktu. Jadi waktu khusus ya agar anak itu bisa menyelesaikan pembelajaran tepat waktu tanpa memaksakan kehendaknya. Bagus Bu Vivi. Cara Bu Vivi dalam mengatasi hambatan sudah tepat sehingga pembelajaran bisa selesai tepat waktu dengan pembelajaran tanpa memaksakan anak. Iya Bu, semoga juga bisa saya terapkan juga. Tapi berikutnya Bu, kalau begitu apa rencana Bu Vivi untuk melakukan kegiatan tersebut? Jadi kegiatan itu nanti akan saya awali dengan merevisi dalam penjadwalan perencanaan pembelajaran saya. Kemudian terlebih dahulu saya akan memetakan materi pada semester 2 yang materi yang sama dan diulang-ulang dalam beberapa pertemuan dalam setiap tema. Ini akan saya kelompokkan. Jadi sehingga materi tersebut dapat dilakukan dalam beberapa kali. Terus itu beberapa kali pertemuan tentunya Bu ya. Nah itu sehingga nanti pembelajaran tetap berpihak pada murid serta tidak memaksakan kehendak. Nah itu untuk mengatasi siswa dengan kemampuan kurang akan saya sediakan waktu yang berbeda agar dia bisa mempelajari lagi materi tanpa menghambat teman-teman. Oke Bu Vivi, bagus Bu Vivi. Dengan menjadikan materi yang sama, kemudian diulang-ulang di setiap tema. Misalnya materi itu ternyata diulang di tema 5 sampai 9, diulang hampir 10 kali dalam pertemuan. Kemudian dengan memampatkan menjadi 2 pertemuan atau 3 pertemuan, itu bisa membuat jadwal pertemuan atau materinya bisa terselesaikan sebelum ujian berlangsung. Benar Bu Vivi, bagus. Dengan cara itu, saya rasa anak-anak juga tidak terpaksa dan pembelajaran bisa berpihak pada murid. Kira-kira mulai kapan Bu Vivi akan melaksanakan rencana tersebut? Saya ingin segera melaksanakannya Bu. Nah saya juga berharap nanti setelah seperti ini dilakukan kan justru bisa segera saya laksanakan. Saya benar-benar salut dengan semangat Bu Vivi. Kalau begitu, target keberhasilan Bu Vivi itu sebenarnya apa? Targetnya tidak muluk-muluk ya. Di saya tuh materi sudah dapat terselesaikan sebelum ujian gitu ya, dengan cara yang tidak memaksakan kehendak murid, sehingga pembelajaran yang saya lakukan nantinya itu benar-benar bisa berpihak pada siswa itu sudah baik bagi saya. Jadi dengan itu nanti mereka bisa lulus 100% serta memperoleh sekolah yang terbaik. Bapak itu sudah merupakan target keberhasilan saya. Dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, maka tidak akan ada pemaksaan, sehingga saya sepihak dengan Bu Vivi. Lantas komitmen apa dari Bu Vivi untuk mencapai target tersebut? Jadi saya di sini ya ingin berkomitmen membuat pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadwal ujian nanti kan dilakukan pada bulan April kan ya. Tapi kan murid kan harus tetap siap untuk melakukan ujian sehingga akan menjadikan murid itu lulus. Nah dari situ ya Bu, nanti kan mereka nanti dapat melanjutkan sekolah di sekolah yang terbaik, sekolah yang favorit tentunya. Selain itu saya juga berkomitmen untuk mendampingi siswa dengan kemampuannya. Di sini kemampuan siswa yang kurang ya tentunya ya, agar mereka bisa terlayani. Bagus sekali Bu Vivi. Dukungan apa yang Bu Vivi butuhkan untuk mencapai komitmen tersebut? Tentunya saya pertama buat teman saya ini karena di sini kelas sangat berperan sekali di suatu lembaga. Kemudian tidak lupa dengan rekan sejawat saya, rekan KKG, Saya juga mendukung komitmen Bu Vivi yang Bu Vivi telah lakukan. Dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran itu bisa berlangsung tanpa adanya paksaan sehingga dalam pembelajaran siswa itu merasa nyaman. Ya Bu Agni, terima kasih sekali Bu Agni telah
Iya Bu, amin. Sama-sama. Baik Bu Arni izin putus dulu ya, karena nanti siang saya ada rencana dengan Bu Weni untuk gladi bersih kegiatan acara besok di SMA Bulan Bu. Oke, Bu Vivi ya, Bu Vivi silakan. Alhamdulillah Bu Arni, proses kucing Anda tadi berjalan dengan lancar ya Bu. Iya Pak, alhamdulillah. Ini Bu Arni, kita ngobrol sebentar ya Bu terkait praktik kucing yang Ibu lakukan tadi ya. Baik Pak. Bu Arni, apakah proses kucing yang sudah Ibu lakukan tadi sesuai dengan indikator yang sudah direncanakan Bu? Menurut saya sudah Pak. Saya sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa memberikan ide kepada kucing. Kemudian melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut, Kuci bisa menemukan langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan untuk memecahkan permasalahannya dan mengetahui solusinya. Benar Bu Arni, dari pengamatan saya tadi, panjenengan tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang menggali ide dari kucing untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan praktik kucing ini tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ini, saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga, tapi di sini saya ingin lebih fokus untuk mengeksplor atau mengembangkan lagi pertanyaan-pertanyaan tersebut sehingga lebih mengarah Kuci untuk menemukan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Oke, bagus sekali Pak. Saya kira sudah cukup ya Bu obrolan kita hari ini Bu. Iya Pak, terima kasih sekali atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Arni. Sampai jumpa lagi ya Bu di lain kesempatan. Tetap semangat, tetap berusaha semaksimal mungkin mendidik anak. Iya Pak. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dialog pengamat pra dan pasca supervisi. Dialog kasus antara Kuci dan Coach. Demikian Ibu dan Bapak Gurebat apa yang bisa saya sampaikan di tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu dan Bapak Gurebat, tergerak, bergerak, menggerakkan.